Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi di mata kuliah e-commerce ya untuk pertemuan ketiga. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis konsumen kegiatan transaksi e-commerce. Jadi perlu diketahui bahwa konsumen untuk kegiatan transaksi e-commerce ini berbeda dengan konsumen kegiatan transaksi non e-commerce ya. Kalau kita perhatikan nanti akan terlihat pada segmen pasar dan karakter begitu. Nah, Anda perhatikan pada poin-poin yang ada di sini bahwa jenis konsumen itu konsumen individual. Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media begitu ya. Kemudian juga ada konsumen organisasi, kemudian konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, kemudian ada perusahaan swasta, ada reseller, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Nah, konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru maupun modifikasi. Jadi kalau kita breakdown bahwa di jenis-jenis konsumen ini ada 3 ya. Jadi ada yang individual, kemudian yang organisasi, dan juga yang dari bisnis ya, bisnis internet dari pihak birokrat maupun dari korporat begitu. Nah, konsumen e-commerce juga didasarkan pada perilaku konsumsi ya. Jadi di sini ada 3 istilah yaitu impulsive buyers. Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Kemudian juga ada patient buyers, konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. Kemudian window shoppers, konsumen yang sekedar browsing atau surveying ya. Nah, kita akan kaji satu persatu. Jadi untuk impulsive buyers ini segmen buyer yang secara psikologis juga labil ya. Ini biasanya untuk kalau segmen usia ya, mungkin di antara 15 sampai 25 tahun ini usia-usia konsumtif begitu ya. Dan apalagi di web e-commerce itu ada teknik namanya sales writing ya. Jadi ada website-website yang kontennya atau narasinya itu bersifat provokatif ya, sehingga dia memang menciptakan sebuah narasi, orang akan tergugah emosinya untuk segera melakukan pembelian begitu. Mungkin Anda sendiri kita pernah ya mengalami itu ya. Contoh seperti ini saya juga tahu persis ya, karena saya juga pernah apa istilahnya membuat website e-commerce ya, pesanan dari klien saya yang sifatnya itu memang digunakan untuk apa ya, quick transaction begitu ya. Jadi bahasanya itu provokatif dan apa bombastis begitu ya. Biasanya itu produk-produk terkait mengenai produk kesehatan, kemudian produk kecantikan, produk apa ya, digital yang terkait investasi, keuangan begitu ya. Sehingga dalam bahasa itu betul-betul apa ya, menjanjikan atau meyakinkan pembeli sehingga pembeli itu juga merasa tidak perlu berpikir panjang untuk segera melakukan pembelian produk tersebut ya. Apalagi jika didukung dengan testimoni-testimoni dari pembeli lain, apalagi testimoni tersebut dari orang-orang terkenal yang ya di sini mungkin tokoh ya, kemudian public figure dan sebagainya. Apalagi padahal testimoni itu juga sebenarnya bisa dimanipulasi ya, kecuali kalau
testimoni itu berupa video ya, video yang direkam real begitu dari orang-orang penting, public figure ya. Nah, itu luar biasa dahsyat itu. Tapi kalau hanya sekedar tulisan gitu ya, komen, pernyataan dari tokoh A, tokoh B, begitu saya kira itu juga bisa dimanipulasi ya seperti itu. Kemudian ada juga yang ini kadang impulse buyer ini kadang di apa ya, salah satu apa website e-commerce-nya itu kadang juga ada istilah harga ini ditutup 3 jam lagi gitu ya, dengan ada timer countdown begitu. Ada juga promo membeli 2 terus mendapatkan gratis 1 gitu, akhirnya dapat 3 produk dengan apa ya, biaya yang sekiranya mungkin wah ini sangat murah begitu ya, padahal sebenarnya juga sama saja. Jadi memang tekniknya itu harus apa ya, kreatif begitu ya. Nah, ini kalau passion buyers ini konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. Ini kadang kita juga perlu apa ya, waspada juga, karena kalau kita membeli produk ya, nah ini juga sekedar saran. Kalau Anda membeli produk secara online, itu saya sarankan menggunakan marketplace ya, karena marketplace itu melindungi konsumen ya, ketika produknya itu tidak sesuai dengan yang digambar di deskripsi, itu kita bisa melakukan komplain sehingga dana yang kita transfer itu bisa ditahan dulu dari pihak marketplace ya, sebelum kita memang menyatakan produk diterima dengan baik, kondisi sesuai dengan deskripsi, kualitas dan sebagainya begitu. Nah, ini walaupun sebenarnya juga masih ada kekurangan, saya memang beberapa kali, tapi lebih banyak pas ya, lebih banyak pas daripada yang tidak pas. Contoh kita membeli kaos ya, pakaian begitu yang kita ukurannya katakanlah XL gitu. Ternyata ukuran XL itu di lapak satu dengan lapak lain itu beda begitu ya. Karena kalau kita beli secara online itu kan memang tidak bisa tidak bisa dicoba ya pakaiannya begitu. Sepatu dan sebagainya begitu. Tapi kalau produk-produk yang fix ya, katakanlah mungkin alat-alat elektronik dan sebagainya gitu, saya kira tidak masalah. Nah, video shopper ini konsumen yang sedang browsing atau surfing yang menjelajah internet. Nah, ini juga perlu ada upaya, karena kalau kita lihat di jenis konsumen pertama itu cukup dengan sedikit bahasa-bahasa provokatif, bombastis begitu ya, kemudian menawarkan angin surga, kemudian dengan ya mereka akan berimajinasi dan sebagainya gitu. Nah, ini menjadi target yang menarik begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang kedua ketiga ini memang perlu sedikit effort ya, usaha untuk bagaimana passion buyers dengan window shopper ini bisa menjadi jenis impulsive buyers. Nah, kemudian kapan suatu kesepakatan atau kehendak terjadi ya? Jadi ada 3 teori di sini, bahwa teori penawaran dan penerimaan, offer dan acceptance, kemudian teori pernyataan, declaring teori, kemudian teori konfirmasi. Nah, di dunia e-commerce ini, ketika penawaran dan penerimaan ini ada sebuah penawaran yang memang dalam bentuk web e-commerce begitu ya, sehingga dari pihak konsumen atau publik itu bisa menerima dari penawaran itu walaupun memang tidak harus bertatap muka, sehingga nanti ada kesepakatan yang terjadi dalam bentuk transaksi begitu ya. Ini luar biasanya di teknologi e-commerce, bahwa bisa dikatakan hampir tidak ada interaksi tatap muka. Informasi bahkan untuk interaksi
menggunakan tekstual itu pun juga sedikit berkurang ya. Kecuali kalau kita harus chat menggunakan WA. Nah, keuntungan produsen untuk e-commerce ini yaitu kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya, natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos atau biaya cetak. Anda bisa perhatikan kalau Anda jeli ya, ketika kita mungkin di traffic light ya, di lampu itu traffic light itu kan ada beberapa orang yang menawarkan brosur ya, atau mungkin di jalan begitu ya, orang menawarkan brosur motor gitu ya, atau mungkin produk makanan begitu. Saya kira itu cara yang konvensional karena tidak terukur begitu ya, tidak terukur siapa yang membaca, kemudian seberapa efektif begitu. Tapi kalau kita menggunakan e-commerce itu luar biasa sekali. Saya pernah ngoprek Facebook Ads ya, dashboardnya itu luar biasa sekali. Bahkan dia bisa membreakdown demografi ini segmen yang akan ditarget sekian ratus ribu. Kemudian kita lakukan filterisasi lagi, filter dari sisi gender begitu ya, gender dari jenis kelamin, kemudian usia begitu, sehingga betul-betul mengkerucut dan itu tidak akan terjadi semacam inefisiensi biaya begitu, dan betul-betul terukur. Jadi kita tahu persis, sehingga iklan itu ketika kita kemudian membuat ads ya, ads campaign istilahnya gitu, nah, itu kemudian nanti akan dilihat oleh target yang memang sudah kita setting, kita filter begitu. Nah, kemampuan grafis internet ini juga mungkin pemaparannya bisa, kalau brosur itu kan hanya static image ya, tapi kalau kita menggunakan internet itu bisa ada videonya juga. Kemudian juga lebih aman membuka toko online ya dibandingkan toko biasa. Pasti bisa bayangkan ya, dengan hanya bermodalkan 5 juta kita buat toko online itu sudah bagus sekali 5 juta. Dan dengan biaya perpanjangan 1 juta rupiah per tahun, Anda bisa bandingkan dengan ketika membuka toko biasa ya, ruko begitu ya, yang kita nyewa itu pasti puluhan juta ya, apalagi di tempat-tempat strategis begitu. Itu belum kita harus ngisi toko ya dengan produknya, kan tidak mungkin diisi dengan hanya foto-foto, kan harus ada produk fisiknya. Dan juga yang tahu itu ya hanya orang-orang yang lewat seperti itu. Toko online ini luar biasa karena dia buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun ya, tidak ada liburnya kecuali memang disetting libur, tidak ada biaya lain-lain begitu. Kemudian juga berjualan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur, hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Bahkan ketika Anda sebagai owner itu dengan menggunakan smartphone yang selalu Anda bawa, itu sudah virtual office Anda begitu. Juga tanpa batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu. Saya masih ingat betul 10 tahun yang lalu saya mencoba jualan produk reseller ya, saya reseller waktu itu, kulit ikan itu ya, yang mungkin seperti di angkringan itu yang beli itu sampai Kalimantan. Itu ongkos kirimnya tuh jauh lebih mahal daripada harga produknya, dan itu laris. Nah, ini terbukti bahwa tanpa batasan wilayah dan waktu gitu kan. Bahkan kadang ketika kita sedang istirahat begitu, besok pagi ya masuk ke email, ke BBM, waktu itu masih pakai BlackBerry Messenger ya. Nah, itu sudah kita tinggal melakukan tindak lanjut dari permintaan dari wilayah-wilayah yang luar pulau begitu. Kemudian untuk revenue stream, harus pendapatan yang baru yang mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Ya, karena dengan cara e-commerce ini luar biasa sekali, dengan biaya tidak banyak itu, tapi cangkupannya itu coveragenya itu bisa sangat luas dan dengan cash flow yang tinggi begitu ya.
itu terbukti banyak sekali era milenial sekarang ini yang fokus tekun begitu, kreatif inovatif, itu banyak yang OKB, orang kaya baru, dengan ya tadi dia kreatif, dia berposisi sebagai reseller ya. Reseller itu ada yang model dropship, ada yang stokis begitu ya. Nah, silahkan kalau seperti itu. Nah, itu juga membuka peluang bagi anak-anak muda ya, atau siapa saja yang memang berminat, kemudian fokus serius, nanti akan jadi seperti itu. Oke, saya kira itu saja dulu ya untuk materi pertemuan ini. Ya, kita sudahi dulu di keuntungan produsen. Masih ada beberapa bagian nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah saya. Jangan lupa untuk login ke Siakat, komentar hadir ya. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di grup WA begitu. Oke, saya Seswanto undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.